sekarang ini telah terjadi apa yang dinamakan cultural shock, terutama bagi generasi muda, mau maju ke depan tapi ketinggalan pemahaman mengenai budaya dan jati dirinya. Indonesia dimasuki oleh orang-orang yang menyebar dari daratan Asia atas dua gelombang besar yang disebut gelombang Proto-Melayu dan gelombang Deutero-Melayu. Teknologi datang dan menjadikan generasi muda hidup. Tapi bagaimana generasi muda itu mati? Generasi muda sendiri yang menentukan. Apakah mati sebagai korban teknologi atau mati sebagai pahlawan budaya. Halo teman-teman, Nendo Leos Patuariwaya. Selamat datang di podcast perdana kami, Minahasa Podcast. Di sini tempat kita berbagi cerita untuk mengenal jati diri kita sebagai Tou Minahasa. Bersama saya Henry, host kalian, dan juga ada dan saya Dela, co-host yang akan menemani teman-teman sekalian untuk sama-sama orang menggali sejarah Minahasa atau orang pesejarah. Dan ini sangat spesial karena di momen pertama ini orang akan membahas apa sebenarnya atau dari mana asal muasal kata Minahasa dan orang pesejarah dari mana dan orang sebagai orang Minahasa ini sebenarnya. Iya. Oke, langsung saja. Langsung. Di sini sudah ada Pak Fendi sebagai narasumber kita yang akan berbagi. Nendo Leos, Pak Fendi. Iya, Nendo Leos Pak Fendi, kumuran abar? Saya Maleoskan. Leoskan. Masih baik-baik saja gitu. Iya, Pak Fendi ini merupakan penggiat budaya, sejarawan juga, sekaligus pariwisata. Ya benar ya Pak Fendi ya? Iya begitu. Ya, mungkin Pak Fendi bisa menceritakan sedikit latar belakang karir perjalanan Pak Fendi. Silakan. Oh iya, saya tadinya petugas aktif sebagai dosen di Unsrat ya 46 tahun kira-kira. Wow. Dan masih tetap mengajar sebagai dosen luar biasa di STIE Pariwisata Manado. Stipar ya? Stipar Manado. Biasa disebut Stipar. Ya. Wow, luar biasa. Nah itu di samping tugas-tugas yang begitu padat, saya juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan budaya. Saya pernah jadi ketua dari sebuah lembaga adat budaya dan juga ketua dari anggota Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak selama 15 tahun. Perlindungan anak ya. 15 tahun. Begitu. Dan 15 sekarang tahun, saya ada 15 di sini. tahun. Ya. Sekarang ada saya di sini dan fokus untuk pertama mengangkat nilai-nilai budaya kita supaya bisa membekali generasi muda. Iya. Tujuan utama. Dan kemudian mengajar pariwisata untuk bisa memperkenalkan budaya dari Sulawesi Utara khususnya Minahasa. Gitu. Wah, menarik sekali Pak Fendi. Jadi terima kasih banyak, kami sangat berterima kasih kepada Pak Fendi bisa menyiapkan waktu buat kita tentunya untuk berbagi. Karena memang susah sekali mau aku dapetin Pak Fendi. Susah sekali orang yang ternyata di Minahasa ada orang yang begitu keren yang selama ini orang nggak tahu orang yang sangat mengerti tentang budaya, dan kita sebagai anak muda memang kurang sekali mendengar tentang budaya Minahasa ini sebenarnya. Dan kenal dengan Pak Fendi momen yang sangat spesial supaya orang boleh sama-sama belajar menggali tentang orang jati diri. Wow, menggali jati diri nih. Yaps, menggali jati diri. Jadi belum mengenal jati diri nih. Belum. Oke. Ya, langsung saja dengan Pak Fendi, orang belajar apa? Jati diri ya. Oke. Oh iya, baik. Saya kira itu hal yang menarik ya, karena sekarang ini telah terjadi apa yang dinamakan cultural shock, terutama bagi generasi muda, mau maju ke depan tapi ketinggalan pemahaman mengenai budaya dan jati dirinya. Itu yang menyebabkan terjadi semacam gap budaya dalam diri setiap pemuda Minahasa sekarang. Oke, begitu ya. Terjadi gap ya. Jadi sebelum orang semua lanjut di tentang DPI sekali ini, kita penasaran tentang asal muasal kata Minahasa ini dari mana? Nah, ini satu hal yang menarik karena kata Minahasa tidak jatuh dari langit, tapi melalui perkembangan ya dari sekian abad ke abad sampai sekarang ini.
Tapi kata Minahasa untuk pertama kalinya muncul itu kira-kira tahun 1790. Ketika itu di Minahasa, kalau saya tidak salah, yang memimpin dari aspek pemerintahan kolonial adalah Residen Schierstein, dan dia melaporkan bahwa para pemimpin Minahasa telah mengadakan yang dia sebut Einvergadering, artinya sebuah permusyawaratan dari orang-orang yang mengaku Minahasa, bukan Minahasa, Minahasa. Nah, itu kemudian yang diperbaiki menjadi Minahasa. Oke. Nah, kemudian nama Minahasa muncul lagi tahun 1829. Nah, itu ketika terjadi perekrutan pemuda-pemuda Minahasa untuk mengikuti Perang Jawa. Perang Jawa ya. Nah, ketika mereka dari berbagai daerah di Nusantara dikumpulkan dulu di Batavia, ada barak-barak militer di sana, dan setiap barak sudah dipasangi nama. Ada barak Aceh, barak Batak, barak Jawa, barak Ambon. Nah, khusus Minahasa ada dua nama yang digunakan, yaitu barak yang namanya The Minahasers dan The Manado Nation. The Manado Nation. Jadi begitu. Nah, apa sebab ada The Manado Nation? Karena pada zaman dulu dari manapun diberangkatkan di seluruh Nusantara, tapi pelabuhannya menjadi pelabuhan pemberangkatan kapal-kapal, itu yang menjadi identitas dari tempat ini. Sehingga dari The Manado Nation pada waktu itu bukan cuma orang Manado, tapi juga orang Sanger, orang Talaut, orang Gorontalo, sampai ke Sulawesi Tengah. Kalau mau Sampai berangkat Sulawesi ke Jakarta, Tengah ya. harus melalui kota Manado. Oke. Menarik sekali Pak Fendi. Ini kita tertarik. Memang tadi Pak Fendi menyebutkan bahwa Minahasa itu, kata Minahasa mulai dipergunakan mungkin pada saat zaman kolonial ya Pak Fendi. Sebenarnya ya waktu zaman kolonial. Iya. Nah, ini kita menarik kalau misalnya sebelum zaman itu penyebutan untuk orang Minahasa itu menyebut diri mereka sendiri atau ada sebutan dari orang luar kepada orang Minahasa itu apa? Ya, dari oral tradition atau tradisi lisan kita banyak mendengar mengenai Malesung. Malesung. Ya, tapi Malesung tidak ada kaitannya dengan lesung ya. Oke. Karena Malesung adalah nama tua Minahasa yang banyak penafsiran berbeda-beda tentang asal usul nama itu. Nama itu sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Dan baru kemudian terjadi perubahan ya tadi yang saya sebutkan 1790 itu. Oke. Nah, kalau tadi Pak Fendi sudah jelaskan tentang Minahasa, kita malah dulu berarti beda dengan Minaesa. Nah, Minahasa itu adalah dialek Tombulu. Oh. Tapi dipakai untuk semua. Nah, di tempat-tempat lain bukan asa, tapi esa untuk satu. Minahasa artinya yang telah bersatu. Oh. Begitu. Sehingga untuk lebih menggampangkan tidak disebut esa, tapi disebut asa saja, supaya bisa cocok dengan pengalimatan kata Minahasa. Oh, berarti sama juga. Jadi sebenarnya pengertiannya pada esensinya sama. Oh, iya. Oke. Iya Pak Fendi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari tahu nih asal usul dari orang Minahasa atau Minahasa, karena ya torang secara tidak langsung juga torang banyak mendengar cerita-cerita tentang Minahasa itu seperti apa, asal usulnya seperti apa, dan banyak versi-versinya. Mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan mungkin kepada kita orang Minahasa itu dari mana sih asal usulnya? Ya, kalau untuk bisa menjuruskan pemikiran kita, kita bagi dua dulu. Antara versi tradisional dan versi ilmu pengetahuan. Ya. Oh, ada dua ya, tradisional sama ilmu tradisional pengetahuan. Itu yang seperti tadi saya katakan dari versi oral tradition. Ada tradisi lisan dari banyak ini. Dari tradisi lisan disebutkan orang Minahasa itu ada katanya yang berasal dari Cina, ada yang berasal dari Mongol, ada yang berasal dari Jepang, ada yang bilang berasal dari Filipina.
ada kaitan antara Pulau Luson dan Lesung, antara lain seperti itu. Sehingga banyak versi mengenai oral tradition. Tetapi dari aspek ilmu pengetahuan ada 2 tahap juga, yaitu tahap ketika Indonesia dimasuki oleh orang-orang yang menyebar dari daratan Asia atas 2 gelombang besar yang disebut gelombang Proto-Melayu dan gelombang Deutero-Melayu. Nah, Proto-Melayu kira-kira ribuan tahun sebelum Masehi. Dan Deutero-Melayu ya kira-kira ya sebelum 1000 sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, gelombang pertama itu menduduki tempat-tempat yang sekarang kita boleh sebut ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Toraja, yang ya hitung-hitung kulitnya berwarna agak lebih gelap dari yang lain. Sedangkan gelombang kedua yang gelombang Deutero-Melayu itu kulitnya agak lebih terang, seperti orang Nias, ya, orang Minahasa, orang Dayak, itu kira-kira Deutero-Melayu. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan, kan banyak sekali sumber yang mengatakan tuh dari Mongol dengan apa itu. Nah, saya lanjutkan dari aspek ilmu pengetahuan ada berbagai penelitian dan menghasilkan berbagai teori. Ada teori dari Profesor Karen yang mengatakan bahwa yang seperti tadi saya katakan tersebar dalam 2 gelombang besar masuk ke Indonesia yang berasal usul dari daratan Asia, kemudian dari Yunan baru masuk ke sini. Sehingga itu melalui jalur Semenanjung Malaysia. Semenanjung. Oke. Tapi kemudian ada berkembang teori yang baru lagi, yaitu teori dari daratan Asia melalui Taiwan baru ke Filipina ke Indonesia, itu teori out of Taiwan namanya itu. Out of Taiwan ada juga ya. Nah, ada lagi teori yang lain, bukan datang dari Asia tapi datang dari Amerika Latin. Wow, ada juga ya dari Amerika Latin. Iya, mereka memenuhi banyak pulau-pulau di Pasifik Selatan, yaitu ada Mikronesia, Melanesia, Polinesia, baru masuk ke Indonesia. Itu teori Thor Heyerdahl namanya. Oke. Jadi tentu tidak semudah itu kita melihat asal usul Minahasa. Iya betul Karena betul. banyak aspeknya. Yang menarik sekali Pak Fendi, karena kalau selama ini yang kita dengar ada kisah tentang Toar dan Lumi Muut, ada kisah Batu Pinah Wetengan. Nah ini apakah masuk dalam aspek sejarah atau aspek mitologi mungkin, atau aspek gabungan ini juga mungkin Pak menarik Fendi? sekali Ya. kalau kita membahas mengenai Toar Lumi Muut. Kita sudah menyebut nama 2 orang. Oke. Nah, saya perlu berikan ilustrasi dulu. Ada 5 cerita tentang Minahasa yang namanya Nuuwakan, yaitu cerita lucu-lucu. Kemudian ada yang namanya Nuumanan, cerita-cerita dongeng. Oke. Ada yang namanya Nuomanan, itu cerita-cerita tentang mitologi. Dan ada cerita-cerita yang sifatnya legenda, dan yang cerita-cerita yang sifatnya sejarah yang namanya Noorayan. Jadi ada banyak istilah untuk itu, dan kita harus hati-hati. Lalu kita mau letakkan di mana cerita Toar Lumi Muut ini? Apakah itu dongeng? Apakah itu legenda atau mitologi atau sejarah? Apakah Toar dan Lumi Muut itu memang tokoh sejarah? Nah, kita harus baca buku. Ya. Dari buku-buku yang saya pernah baca, ada satu buku yang sangat menarik buat saya, tulisan dari anak pendeta Riddle. Anak Ya. pendeta anak Riddle. dari Pendeta Riddle menulis tentang asal usul Minahasa. Di situ disebutkan bahwa gelombang pertama dari orang-orang Minahasa yang masuk, dari orang-orang ya itu leluhur Minahasa yang masuk ke sini itu mengusung matriarkat, artinya mengusung penghitungan keturunan dari garis ibu. Itulah Lumi Muut. Jadi Lumi Muut Matrilinear. itu bukan nama orang, tapi nama gelombang yang Nama masuk. gelombang. Oke. Dan yang kedua yaitu gelombang patriarkat yang masuk dengan tokoh yang disebut Toar. Toar. Nah, terjadi perkawinan di Minahasa antara
sistem matriarkat dan sistem patriarkat itu. Kalau di tempat lain misalnya di Batak itu patriarkat, Betul. memperhitungkan dari garis bapak. Tetangganya Minang memperhitungkan dari garis ibu. Nah, Matrilinear. kita di Iya, Minahasa betul. memperhitungkan dari dua belah pihak. Dua belah pihak. Namanya bilateral. Oke. Jadi berbeda dengan suku-suku lain. Nah, Jadi selama ini yang orang tahu guys, kalau Toar dan Lumi Muut itu 2 orang. Oke, Itu ya. yang kita tahu karena yang kita dengar-dengar dari dulu dan selama Ya, kita mungkin hidup itu yang tadi Pak Fendi bilang ada Iya. melalui cerita lucu, Iya, mungkin cerita itu jadi dongeng, dongeng, Stoka. cerita. Memang ada banyak versi. Ya, ndak bisa dipungkiri juga karena Iya. orang ndak bisa melihat orang perkembangan sejarah, perkembangan budaya yang tadi diceritakan jauh Iya. dari sebelum masa Iya lagi. Masehi. Betul. Sebelum Masehi. Bahkan kalau kita melihat daerah lain pun, contohnya di daerah Jawa, banyak perkembangan cerita juga di sana. Seperti itu ya. iya, jadi di Jawa kelihatan lebih hidup kebudayaan di sana karena apa? Di sana ada peranan dalang. Wah, iya betul sekali. Dalang itu menguasai macam-macam cerita dan tidak ada pertentangan antar dalang mengenai asal-usul ceritanya. Benar tidaknya cerita tidak menjadi masalah buat mereka. Tapi yang dipentingkan bagi mereka itu adalah hiburannya. Ya, that's Kalau the point. kita berupaya untuk menemukan kebenaran secara salah sehingga terjadi persengketaan justru mengenai asal-usul misalnya. Ya. Oh iya. Terus kalau tentang ini Pak Fendi yang Watu Pinawetengan itu apa? Nah, jadi waktu Pinawetengan kita berbicara tentang persebaran kedua. Oh, Persebaran pertama yang harus saya tekankan dulu itu terjadi di Wulur Mahatus. Jadi di Minahasa ini tidak semuanya begitu. Sudah ada manusia. Zaman dulu kan banyak sekali tempat, 90% tempat belum dihuni. Dan terjadi persebaran pertama Wulur Mahatus, 39 kelompok sebar ke seluruh Minahasa. Tapi kemudian terjadi perselisihan karena stratifikasi sosial Minahasa menempatkan ada golongan di atas, ada golongan di bawah, dan ada golongan yang di tengah. Oh, sip. Sehingga Oke. terjadi pertentangan ketika golongan kedua dan golongan pertama yang di atas itu ingin meniru sistem kerajaan di tetangga-tetangga. Ditentang oleh golongan ketiga, lalu terjadilah perang saudara. Nah, Perang saudara. itu berdarah-darah dan lama yang berakhir dengan kemenangan golongan di bawah. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk mengadakan perdamaian dan mengadakan musyawarah di Batu Pinawetengan. Begitu. Oke. Dari situ baru terjadi penyebaran Baru terjadi kedua. penyebaran kedua. Oh, I iya. see. Berarti di sana tanpa perdamaian. Iya. Tanpa Pak Fen, perdamaian. Jadi ada aspek itu. tadi Pak Fen bilang bahwa terjadi golongan, terjadi penggolongan. Nah, ini menarik. Mungkin Pak Fendi bisa ceritakan sedikit bagaimana status sosial atau keadaan budaya sosial di dalam masyarakat pada waktu itu seperti apa? Oh ya, ada 3 stratifikasi sosial ya, yaitu golongan yang paling di atas itu disebut Makaruasio. Makaruasio, Dan golongan berikut yaitu golongan Makatelupitu. maka telup itu. Dan golongan paling bawah yang mayoritas disebut Pasiowantelu. Ada yang menganggap itu adalah anak cucu dari Toa Rumimut. Ya memang dari aspek itu bisa, tapi bukan Iya, anak iya, iya. cucu dalam arti anak dalam pengertian lahir sebagaimana biasa. Contohnya Makaruasio katanya anak pertama dari Rumimut itu 2 kali 9 Makaruasio. Jadi 18. 18. Nah, secara apa namanya genealogis apa boleh perempuan menghasilkan 18 anak? Ya itu boleh. Iya, iya. Sekarang iya. golongan yang kedua, golongan Makatelupitu 3 kali 7 21. Apakah bisa sesudah lahir 18 lahir lagi anak Lumiut 21 orang? Karena salah satu suku bangsa di dunia yang mempunyai
mempunyai cerita tentang masa lalu yang dihimpun dalam angka-angka itu antara lain Minahasa. Oke. Nah, golongan yang paling bawah yang paling krusial karena namanya golongan Pasiowan Telu. Artinya Pasiowan telu Telu. berbagi 9 kalau diangkakan. Nah, Iya. golongan siapa yang ibu anaknya 1/3 dari 9? Sama tanya. Bagaimana berapa jumlah itu? 1/3 dari 1/9 dari 3 maksudnya. 9 dari 3. Tidak ada itu Iya, adalah simbol-simbol yang Iya, benar. yang harus kita tafsirkan dengan benar sekarang. Apa Oke. benar? Apa mungkin habis 18 lahir 21 habis itu 1/3 dari 1/9 dari 3. Apakah mungkin begitu? Nah, kita harus pakai logika sekarang dan kita menafsirkan dengan baik. Seperti itu. Iya. Keren Panjang sih, ternyata. panjang. Banyak ini yang kita mau tanyakan ke Banyak Pak sekali. Fendi. Tapi mungkin Pak Fen, kalau kita lihat sekarang mengenai sejarah yang tadi Pak Fendi sampaikan, banyak cerita-cerita yang berbagai versi. Apa sebenarnya tuntutan untuk bisa menjadi pelajaran buat kita di masa sekarang, generasi khususnya generasi kita, ada generasi dari Dela mungkin apa Gen Gen Z. Oh Gen Z ya, kirain Gen X Bunda ya. Oke. Gen Z Gen Z. awal-awal. Gen Z awal ya. Gen Z awal. Ya karena kalau melihat sekarang Pak Fen, kita lihat tantangannya itu begitu berat, sangat berat. Apa bekal yang bisa Pak Fendi sampaikan buat generasi kita dari pelajaran bagus sekali ini. kisah sejarah Minahasa ini? Budaya. Iya. Ini penting sekali sebenarnya. Pertanyaan yang bagus juga yang saya tunggu-tunggu untuk bisa kita bahas bersama. Nah, Ya, sebenarnya Pas, begini, Pak. saya mau ajak dulu kita melihat keluar Indonesia. Kita lihat misalnya orang Korea, orang Cina, ya Tionghoa, orang Jepang, orang India dan lain-lain, mereka sangat maju di bidang teknologi, khusus bangsa Asia ya. Yes, benar. Menurut Ya. ukuran Asia mereka sangat maju di bidang teknologi. Bahkan Tiongkok misalnya sudah hampir-hampir bisa menyamai Amerika. Ya, dari aspek Betul, teknologi. Itu karena apa? Karena mereka sangat peduli terhadap kemajuan tapi tidak melupakan yang namanya budaya. budaya. Ibarat Oke. pohon, mereka bertumbuh lebih lama lebih tinggi, tapi sudah berakar pada lebih dalam nilai budayanya. Nah, apakah kita bisa mengukur itu untuk bisa menjelaskan sikap kita terhadap budaya generasi muda? Iya, Apakah sedemikian majunya generasi muda dan masih tetap membahas atau mengangkat nilai-nilai budaya? Begitu yang saya mau. Ya, Del. keren sekali. Pokoknya hari ini masih panjang yang ingin orang tanyakan. Betul. Tapi mungkin akan orang bahas di episode selanjutnya, Kang. Iya, betul Terima sekali. kasih banyak Pak Fendi atas seluruh informasi ini. Memang keren sekali ternyata orang Minahasa ini kalau orang pelajari lebih dalam. Yo, kenapa Del? Ada DP buku di sini. Ternyata ada bukunya DP Pak buku. Fendi. Kalau teman-teman suka mau belajar lebih banyak tentang budaya Minahasa, boleh beli ini buku, guys. Ada link, nanti akan orang taruh di dalam ini video. Di bawah ya. Ya. Nanti taruh di bawah DP link. Jejak Budaya Tau Minahasa, karangan dari Pak Fendi sendiri. Seperti itu. Ada juga buku Oh iya, satunya. kalau saya boleh tambahkan sedikit saja. Oke, Kalau ya. boleh saya tambahkan. Kita ingat bahwa teknologi sekarang ini sangat digandrungi oleh generasi muda. Ya. Ya. Dan begitu hebatnya teknologi sehingga hampir tidak ada aspek kehidupan generasi muda yang tidak berisi teknologi. Betul. Nah, kalau kita lihat teknologi sudah menghegemoni generasi muda. Ya. Nah, saya pikir begini. Apakah generasi muda itu hidup dengan teknologi dan tidak memikirkan masa depannya? Saya pikir ada, tetapi bagaimana menuntun generasi muda itu ke masa depan? Ya. Saya ingin menyampaikan pesan begini. Teknologi datang dan menjadikan generasi muda hidup. Tapi bagaimana generasi muda itu mati? Generasi muda sendiri yang menentukan.
Apakah mati sebagai korban teknologi atau mati sebagai pahlawan budaya? Dalam sekali, Del. Dalam Jadi sekali. pilih guys, mati sebagai apa? Budak apa gitu. Hegemoni Hegemoni, teknologi. Jadi kau yang pilih. oleh penjajahan teknologi. Penjajahan teknologi atau mati sebagai pahlawan budaya. Dan kita rasa anak muda Minahasa cukup pinter memilih. Mungkin torang sebagai anak muda sebelum-sebelumnya sulit untuk mendapatkan informasi seperti ini, makanya sekarang torang sediakan ini informasi tentang budaya Minahasa yang akan torang bahas setiap minggu bersama dengan Pak Fendi. Yap. Betul? Oke. Dan kalau Sepakat. ada apa yang ingin ketahui tentang budaya Minahasa, boleh langsung komen di bawah guys. Nanti torang akan bahas bersama-sama. Dan jangan lupa buku, boleh langsung hubungi ini akun atau ada link yang akan torang kasih. Sip. Oke, sekian dulu terampe episode. Kalau misalnya tertarik dengan episode ini, nanti orang akan buat episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, Komen. share, komen. Kalau ada pertanyaan, Langsung komen Komen di bawah. Subscribe jangan lupa. Lonceng siapa bunyi guys. Supaya setiap postingan baru menilai ya. sip. Pak Oke. Fendi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Sampai pikir bertemu generasi episode muda sudah melupakan tata cara terima kasih dan sebagainya. Karena itu perlu terus dibina di mana saja. Ada ucapan terima kasih gaya modern, ada gaya dahulu juga. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Fendi, kita bahas di episode selanjutnya terkait terima kasih. Oke. Oke, baik teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nendoleos.